Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Ekologi Perairan yang dibimbing oleh dosen yaitu Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh beliau, yaitu yang pertama ada, benarkah keanekaragaman ikan di waduk itu lebih tinggi ketimbang keanekaragaman ikan di sungai? Jawabannya tidak. Karena keanekaragaman ikan itu lebih tinggi di sungai ketimbang di waduk. Kenapa? Karena waduk itu kan pembuatan dari campur tangan manusia. Jadi waduk itu lebih kecil, tidak luas. Sedangkan sungai itu dia lebih luas, lebih panjang. Jadi ikan lebih enak beradaptasi di sungai ketimbang di waduk. Jadi kelestarian ikan ini lebih banyak atau lebih tinggi di sungai ketimbang di waduk. Nah, pertanyaan yang kedua ini, benarkah pembangunan PLTA ini dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Jawabannya iya. Jadi pembangunan PLTA ini dia sangat berdampak negatif bagi kelestarian ikan. Kenapa? Karena pembangunan PLTA ini dia sangat membutuhkan tenaga listrik yang besar. Jadi dengan adanya pembangunan PLTA ini, pelestarian sumber daya air akan tercemar dan ekosistem yang ada di air tersebut akan ikut tercemar. Jadi pelestarian ikan di air ataupun di sungai tersebut akan terancam. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, PLTA itu penting, kelestarian itu juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Nah, jadi jalan tengahnya itu kita bisa memikirkan jikalau kita membangun PLTA itu, kita perlu menghitung tingkat kebutuhan energinya dan tingkat kerawanan bencananya. Terus kita harus memilih energi yang paling tepat, paling cocok dan tidak beresiko bagi keanekaragaman hayati yang lainnya. Nah, jika kita membangun PLTA ini, kita harus ada penelitian ataupun harus ada kajian yang tepat untuk membangun PLTA ini. Nah, selanjutnya itu yang keempat, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Jawabannya benar. Jadi jikalau ada pembangunan keramba jaring apung ini banyak mudaratnya. Salah satunya itu, jadi kan kalau pembangunan keramba ini dia akan menghasilkan limbah. Jadi limbah yang dihasilkan ini dia akan mengakibatkan berbagai masalah bagi lingkungan dan lingkungan tersebut akan terancam atau lingkungan tersebut akan tercemar. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.